Shalom, Shalom Elohim. Kasih Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Hari ini kita bersyukur oleh karena nafas dan hidup yang baru telah Allah karuniakan bagi kita semua. Untuk meneruskan renungan kita pada hari ini, mari kita datang menghadap Tuhan bersama di dalam doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami menyerahkan renungan firman-Mu yang akan kami belajar bersama-sama. Kami serahkan setiap hati, pribadi kami, rohani kami Tuhan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti akan isi hati Tuhan melalui renungan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, hari ini teks pembacaan kita terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 7 dan 8. Sekali lagi, terambil di dalam kitab Keluaran pasal 3 dimulai ayat yang ke-7 dan diakhiri ayat yang ke-8. Ada dua ayat di sini, saya bacakannya untuk kita. 7. Kemudian Tuhan berkata, "Aku telah melihat kesusahan umatku yang menderita di Mesir, dan aku telah mendengar tangisan mereka ketika orang Mesir menyiksa mereka. Aku tahu penderitaan mereka." Ayat 8 terakhir, "Sekarang aku telah turun membebaskan umatku dari orang-orang Mesir. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri itu dan memimpin mereka ke negeri yang baik, yang melimpah dengan susu dan madu, yaitu negeri orang Kanaan, Het, Amori, Feres, Hiwi, dan Yebus." Terpujilah nama Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, saya membawa kita untuk belajar dengan satu tema, yaitu Allah yang membebaskan. Sekali lagi, tema Allah yang membebaskan. Saudara, Alkitab menyingkapkan Allah sebagai pribadi yang membebaskan manusia yang ada di bumi ini. Seringkali tepat pada waktu harapan seolah-olah telah tiada. Pertolongan Tuhan seringkali tepat pada waktunya. Harapan itu seolah-olah tiada kita rasakan. Di saat terperangkap di Mesir dan mengalami penderitaan di bawah penindasan yang keji dan kejam, bangsa Israel tidak pernah membayangkan bahwa mereka dapat keluar dari keadaan itu. Namun, terbukti dalam kitab Keluaran ini, kita dapat melihat Allah memberikan firman-Nya yang penuh pengharapan kepada mereka dengan mengatakan di dalam ayat yang ke-7, yaitu "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir." Katanya, "Aku telah mendengar seruan mereka. Iya, aku mengetahui penderitaan mereka." Allah bukan hanya memperhatikan, tetapi Dia benar-benar bertindak. Juga di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, "Aku telah turun untuk melepaskan mereka." Wow, saudara, Allah membawa Israel keluar dari perbudakan. Itulah karya pembebasan yang ilahi. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pembebasan yang Allah perbuat bagi bangsa Israel menunjukkan kerinduan Allah dan kesanggupannya untuk menolong kita semua yang memerlukan pertolongan darinya. Kita sebagai manusia ini sudah semestinya akan menuju kebinasaan seandainya Allah tidak datang untuk menyelamatkan kita melalui pengutusan Yesus, yaitu anak tunggalnya. Saudara, meskipun situasi yang ada saat ini, yang sering kita dengar, penularan ataupun penyebaran penyakit COVID-19,
mungkin sangat sukar atau terasa tidak mungkin akan pulih. Tetapi dengan yakin bahwa kita dapat mengangkat mata dan hati kita untuk menantikan Dia yang sanggup membebaskan kita. Allah, Dia adalah Allah yang sanggup membebaskan kita. Persoalannya saudara, apakah saudara pernah terfikir atau sedang merasa sangat berputus asa dan begitu tersangat memerlukan pembebasan dari Allah saat ini? Dan bagaimanakah caranya saudara dapat kembali berharap dan mengandalkan kepada Allah di tengah-tengah situasi yang sangat sulit tersebut? Haleluya. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu, termulialah namamu, teragunglah namamu ya Tuhan. Gunung batu kami yang teguh, Tuhan kami berdoa saat ini. Kami menyerahkan setiap pribadi kami yang dapat belajar bersama melalui firman-Mu. Kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan ini bahwa janji-janji Tuhan pasti akan digenapi oleh Allah, bahwa Allah akan membebaskan kami daripada segala belenggu dosa hidup kami, daripada segala belenggu ikatan-ikatan yang selama ini menghambat hidup kami, yang selama ini mengikat hidup kami, dalam kami mengalami menghadapi penderitaan dan sebagainya. Begitu juga sakit penyakit yang sedang menular di seluruh serata dunia. COVID-19 ini kami akan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan hancurkan dan memulihkan kembali bangsa-bangsa kami. Ini ucapan syukur dan doa kami. Terpuji nama Tuhan, dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam damai dan kasih Allah akan terus bersama kita semua sepanjang hari ini.